keadilan. Karena jangan karena kami orang susah kami ditindas seperti ini. Bahkan saya yang tidak menyebarkan dituduh menyebarkannya. Anak ini bakal dijadikan korban dari keganasan sang predator. Namun ketika anak ini speak up, melaporkan, malah dia disomasi. Halo guys, berjumpa lagi bersama Ray TV. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Check it out. Perkenalkan, nama saya Tupal Sabar Pardede yang beralamat tinggal di Kampung Salak, Padang Sidimpuan. Saya memohon dan meminta sangat kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden yang kami banggakan, dengan Bapak Kapolri Listio Sigit, mohon diperhatikan keadilan hukum bagi anak saya ini yang menerima video porno dari anak seorang kadin Padang Sidimpuan, sehingga anak saya dibuat jadi tersangka. Dia korban, Pak, umurnya baru menjalani 14 tahun, menerima video porno. Namun di Polres Padang Sidimpuan dia dibuat jadi tersangka. Barang bukti yang kami punya rekaman, kalau bukan dia yang pelakunya, tidak diterima di Polda Padang Sidimpuan dengan Polres Padang Sidimpuan. Tolong berikan keadilan kepada kami, Pak. Karena bukan anak kami pelakunya, kami cuma korban. Cuma lawan kami orang kuat, Ketua Kadin Padang Sidimpuan, Julupan Tambunan, yang beralamat di Kampung Marancar, Jalan Perjuangan. Bantu kami, Pak. Tidak tahu lagi entah mau kemana kami, Pak. Kami sudah mengadakan mediasi di rumah. Orang tua si Julupan Tambunan sudah mengokekan, sudah diketik. Namun pada saat ujung ceritanya dia melawan, berontak. Tidak terjadi perdamaian itu. Sehingga panjang cerita, anak saya diberikan somasi oleh pengacara terhormat di Padang Sidimpuan, dosen UMTS Tris Widodo, memberikan somasi kepada anak di bawah umur 13 tahun. Anak semacam ini, Pak, tidak tahu arti somasi, Pak. Tolong, Pak, diperhatikan, ditindaklanjuti, Pak. Diperhatikan, Pak, sebagai pengacara dan dosen terhormat di UMTS Padang Sidimpuan, memberikan somasi kepada anak di bawah umur, sehingga membuat anak kami ini jadi tersangka. Sekarang, Pak, anak saya ini hak kemerdekaannya telah direnggut. Bukti yang kami punya tidak diterima. Tidak diterima di Polres, sampai di Polda pun kami memberikan rekaman ini. Nanti saja rekamannya di pengadilan dibilang orang itu, Pak. Gimana lagi kami, Pak, mau pergi? Kalau bukan untuk kepada Bapak kami mohon. Tolong Pak, perhatikan, Pak. Tolong bantu kami, Pak. Ini, Pak, belum tahu apa-apa, Pak. Ini, Pak, ada jadi trauma dia, Pak. Sering menangis, melamun. Tolong kami, Pak. Tidak tahu lagi kami, Pak. Kemana lagi, Pak? Kami orang susah, Pak. Nggak mau kami berurusan, Pak, sama hukum. Bantu kami, Pak. Bagi yang Bapak yang terhormat sama seluruh jajaran bagian hukum, tolong kami, Pak. Coba kau bicara, Dek. Maumu apa? Harapan saya bisa mendapat keadilan. Karena jangan karena kami orang susah kami ditindas seperti ini. Bahkan saya yang tidak menyebarkan dituduh menyebarkannya. Saya minta tolong kepada orang yang berwenang di dalam hukum
tolong saya. Karena kami hanya bisa mengandalkan netizen. Adapun barang bukti yang kami punya tidak diterima. Tidak tahu kenapa, apa karena mereka orang kaya atau tidak. Saya tidak tahu. Saya memohon kepada netizen untuk rasa simpati dan empatinya kepada saya agar perkara saya siap. Itu saja. Sabar ya, pokoknya buat netizen nanti kita minta ya, Dek, ya mudah-mudahan yang terbaik ya Pak ya. Apa dulu, kasih peluk sayang dulu sama anaknya gitu ya Allah. Perjuangan seorang ayah ya guys ya. Saya bisa mendapat keadilan. Pagi-pagi saya sudah dibuat sedih oleh video ini. Guys, tunjukkan kekuatan netizen. Ada seorang anak remaja di bawah umur dikirimin video porno. Lalu ketika mereka melaporkan, yang terjadi malah anak kecil ini disomasi. Mana nih aktivis-aktivis dari Padang Sidempuan, orang Sumatera? Mana ini perlindungan anak? Mana perlindungan anak dan perempuan di sana? Ayo dong bergerak. Ada seorang anak remaja yang menjadi korban dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab yang mengirim video-video porno ke anak-anak. Ingat, sekarang predator anak itu ada di mana-mana. Mungkin saja anak ini bakal dijadikan korban dari keganasan sang predator. Namun ketika anak ini speak up, melaporkan, malah dia disomasi. Yang lucunya lagi, mereka menyerahkan bukti berupa video kepada kantor polisi ataupun Polda di sana. Katanya nanti ditunjukin ke pengadilan. Lalu dasar apa yang digunakan oleh para penyidik di Padang Sidempuan itu untuk menyelidiki kasus anak ini? Apakah karena lawannya, karena pelakunya adalah orang besar, jadi mereka tidak perlu lagi menyelidiki anak-anak ini? Wah, kasus 7 terpidana dalam kasus 8 terpidana dalam kasusnya Vina pun bakal terulang lagi nih. Tidak perlu penyelidikan, langsung tak. Apakah ini kinerja polisi? No viral, no justice. Kayaknya butuh kekuatan netizen nih untuk mengobrak-abrik ketidakadilan yang ada di Indonesia ini. Jujur saya lihat video itu, begitu anak ceweknya ngomong itu nangis coy. Gimana kalau itu terjadi ke saudari kalian, ke anak kalian, ke cucu kalian? Ayo, yang paham hukum, anak kecil itu katanya dia tidak mengerti somasi itu apa. Emang dia masih di bawah umur. Jadi buat para aktivis, buat para influencer, buat para pokoknya yang punya peluang untuk memviralkan video anak ini, ayo di-up. Biar anak ini mendapat keadilan. Salah benar itu perkara belakangan. Yang penting penyelidikannya benar. Karena menurut pengakuan bapaknya, videonya aja yang buktinya itu dikasih. Katanya nanti di pengadilan. Mana ada seperti itu? Lalu apa kerja penyidiknya di sana? Dari mana dia menyelidiki kalau tidak melalui dasar awal laporan itu? Apakah kalian orang Padang Sidempuan akan diam aja karena lawannya orang besar? Ya, tentang siapa yang salah, siapa yang benar nanti belakangan ada keputusannya sesudah mereka melakukan penyidikan dengan benar. Kalau kalian membiarkan sekarang ini terjadi sama anak bapak itu, katanya kami orang susah, berlawanan dengan orang besar itu susah. Dia menangis-nangis meminta keadilan. Lalu kalau warga Padang Sidempuan diam saja, besok anak kalian yang lainnya yang punya anak perempuan di sana, predator anak itu mengincar anak-anak kalian. Jadi kalau kalian tidak bertindak sekarang, bakal bahaya anak-anak di sana.
Karena kalau dia orang yang punya power, lalu kalian diamin, berikutnya mungkin anak kalian. Ayo bergerak, viralkan, bantu, usut, pokoknya silakan. Bagi para YouTuber yang suka merekam video, ayo datangi. Buat ini podcast bersama mereka. Semoga ini semoga anak kecil ini mendapat keadilan, dan semoga pelaku yang suka berbagi video porno ke anak-anak kecil itu mendapat perlakuan yang adil, mendapat hukuman yang setimpal, sehingga kita mengantisipasi ya yang namanya anak-anak kecil terhindar dari para predator. Jangan sudah terjadi baru kita menangis berteriak. Sebelum terjadi, syukur-syukur anak ini berbagi. Syukur-syukur dia anak yang baik, yang tidak menikmati video seperti itu, tidak kepo dengan video seperti itu. Kalau tidak, dia bakal jadi korban. Jadi, apakah kalian akan diam saja?